Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhyasin selaku dosen mata kuliah metode dakwah kontemporer, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami yang berjudul metode sebagai YouTuber melalui media YouTube. Pada era seperti saat ini, tentunya masyarakat sudah semakin akrab dengan yang namanya sosial media. Masing-masing dari mereka tentunya menggunakan media sosial yang seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, dan juga lain sebagainya. Tidak hanya untuk mencari sebuah informasi yang up to date dan hiburan semata, tetapi juga digunakan untuk edukasi serta pengetahuan agama lainnya. Karena banyak pendakwah yang menyampaikan dakwahnya dengan berbagai metode, salah satunya yaitu dari situs web video yang dinamakan dengan YouTube. Bahkan sekarang banyak sekali para pendakwah milenial yang menggunakan YouTube untuk dijadikan metode dakwah mereka. Jadi apa sih yang dimaksud dengan YouTube itu? YouTube merupakan media sosial dengan konten berbagi video di mana semua pengguna dapat mencari informasi melalui channel yang ada. Bahkan dapat membuat channel sendiri. Jadi dari channel tersebutlah penyebar informasi terjadi. Proses tersebut seperti proses produksi pada situs YouTube di perangkat televisi, namun dikemas dalam model media sosial. Sedangkan YouTuber, yang dimaksud YouTuber itu merupakan sebutan bagi para pemilik akun YouTube yang aktif mengunggah video di YouTube tersebut. YouTuber dapat berbentuk orang pribadi atau individu, kelompok ataupun perusahaan besar yang menggunakan YouTube sebagai media untuk memperkenalkan dirinya, barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tidak sedikit dari seorang YouTuber itu menyebut dirinya sebagai seorang influencer marketing yang bekerja pada bidang pemersatu barang atau jasa di media sosial khususnya YouTube. Jadi YouTube sekarang ini tuh juga dipergunakan oleh para tokoh dai untuk menyebarkan pesan dakwah video seperti berupa nasihat agama. YouTube berisi konten video yang diklasifikasikan sebagai media audiovisual yang berupa gambar sekaligus terdapat suara, sehingga informasi dakwah menjadi lebih efektif dan mudah diterima oleh khalayak atau oleh mad'unya. Dalam menjalankan dakwah di zaman teknologi modern saat ini, tentunya para pendakwah pada umumnya orang Islam dituntun untuk mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi melalui dakwah Islamiyah. Maka tentunya diperlukan untuk upaya kreatif untuk menyinergikan dakwah dengan teknologi guna mendorong tumbuh kembangnya media dakwah berbasis teknologi. Aktivitas dakwah pun harus senantiasa berkembang maju seiring dengan lajunya arus informasi dan komunikasi. Berdakwah menggunakan media sosial cukuplah tren di kalangan para ustadz muda dengan banyak memposting tentang agama seperti mengaji dan lain sebagainya. Dalam berdakwah tentunya terdapat beberapa model yang dapat ditemukan atau digunakan untuk berdakwah melalui YouTube. Di antaranya yaitu yang pertama ada video ceramah serial.
dimana di situ membuat suatu program ceramah serial dengan durasi yang cukup panjang atau lebih dari 50 menit. Serial di sini maksudnya yaitu tema dan judul yang diangkat tersusun sebagai satu rangkaian. Misalnya dari tema Toharoh 10 seri, kemudian ada sholat 10 seri, kemudian ada puasa 10 seri, dan seluruh yang berkaitan dengan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada video ceramah singkat, yaitu dimana video yang berisikan tentang ceramah berdurasi pendek atau sekitar 10 sampai 15 menit dengan membahas persoalan tertentu atau tema tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada video potongan ceramah. Potongan ceramah di sini maksudnya yaitu video singkat di mana seorang dai atau pendakwah telah melakukan ceramah di suatu tempat dalam kegiatan tertentu. Video ceramah yang berdurasi panjang dapat dipotong atau diedit menjadi suatu pesan pendek sehingga penonton tidak menunggu lama. Kemudian yang terakhir yaitu ada aliran langsung, yaitu melakukan siaran langsung atau live streaming pada saat pendakwah melakukan ceramah di suatu tempat atau suatu daerah. Cukup sekian dari presenter pertama, berikutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presenter kedua akan melanjutkan penjelasan dari presenter pertama, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode dakwah sebagai YouTuber melalui media YouTube. Dakwah melalui konten video ceramah yang diupload di YouTube tentunya bermanfaat bagi banyak orang yang telah menontonnya. Dalam berdakwah menggunakan metode apapun tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan berdakwah menggunakan YouTube. Yang pertama, dapat menambah wawasan Islam dan pengetahuan lainnya yang mudah diakses serta cukup efisien. Yang kedua, mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya dan tenaga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, para pakar ulama yang berada di balik media dakwah via YouTube dapat lebih konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang menuntut status hukum syar'i. Yang keempat, dakwah melalui YouTube ini telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Berbagai situs mereka bisa memilih materi dakwah yang mereka sukai. Dengan demikian, pemaksaan kehendak bisa dihindari. Dan yang kelima, cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah via YouTube bisa terjangkau segmen yang luas. Yang selanjutnya yaitu kekurangan berdakwah menggunakan YouTube, yaitu yang pertama, tidak dapat berinteraksi langsung, tidak ada umpan balik. Dan yang kedua yaitu masuknya situs-situs web yang dinilai sesat yang mengatasnamakan agama. Terus yang ketiga, masih banyak berita hoaks biasanya terjadi di YouTube. Masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menebar fitnah. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.